Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, ini agak menggelitik ya. Jadi di luar sana itu memang banyak orang yang mencoba membandingkan, compare antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Enak ya kerja kamu di kantoran gitu ya. Kayak ruangnya ber-AC, tempat duduknya empuk, cuman ngetik-ngetik di depan komputer. Sementara saya di luar ruangan gitu ya. Kena panas lah, harus pakai sunscreen lah, nanti kulitnya hitam lah dan lain sebagainya. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Tapi gini, ibaratnya kalau kita ngomongin tentang pekerjaan orang kayak, ih enak banget ya kerja di kantor, di dalam ruangan, nggak kena panas dan lain sebagainya. Tahukah Anda ternyata ada juga loh risiko berbagai jenis penyakit yang bisa dialami oleh pekerja atau karyawan kantoran. Nah ini relate banget nih ya, apalagi kita kemarin habis lebaran, mungkin ada yang habis lebaran ini pindah kantor gitu ya. Terus kemudian kayak, aduh di tempat barunya itu kerjanya gini-gini dan lain sebagainya. Ini berisiko nggak ya meskipun cuma duduk seharian dan lain sebagainya, nggak kena panas, nggak berat gitu ya. Nah kita akan membahas nih hari ini risiko apa saja yang bisa terjadi pada karyawan kantoran, terutama ketika mereka mengalami gangguan kesehatan akibat sesuatu yang mungkin kayaknya nggak bakal bikin kita sakit deh, tapi ternyata dengan hal-hal ini yang kalau akhirnya jadi habit gitu ya, bisa jadi mengarah ke sedentary lifestyle gitu, karena akhirnya ya udahlah sambil kerja, makan, enak, duduk, ngemil dan lain sebagainya, ini bisa berakibat fatal. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas untuk Anda nih ya, ini relate banget lagi hari Senin, kita mengupas tuntas tentang diri kita sendiri, bagaimana risiko gangguan kesehatan pada karyawan kantoran. Tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah ini juga gimana ya, atasi mabuk dengan minum kopi. Nah sebenarnya atasi mabuk itu dengan tidak mabuk gitu ya. Tapi ya kita tidak bisa mengekang semua orang untuk nggak mabuk ya. Itu kan ya referensi orang masing-masing ya, itu personalized gitu. Tapi kita nggak ngomongin mabuk atau nggak mabuknya. Tapi di luar sana itu banyak banget orang membahas bahwasanya ketika ada orang yang mabuk, ini mabuk dalam artian minum miras gitu ya, minuman keras atau minuman beralkohol gitu. Atau mungkin ada case yang lain, nanti kita tanyakan ke dokternya gitu ya. Kalau orang mabuk terus dikasih kopi, oke di dalam kopi itu kan ada kandungan apa sih? Yang paling terkenal kita tahunya adalah kafein gitu ya. Apa hubungannya antara kafein yang menjadi kandungan di dalam kopi dan kondisi orang ketika mabuk? Jadi kalau orang mabuk itu kan sebenarnya agak kayak setengah sadar atau bahkan nggak sadar sama sekali gitu ya. Ya kita nggak bisa tanya ke orang bahwa kamu mabuk ya gitu. Mereka nggak akan bisa jawab. Tapi intinya adalah kandungan di dalam kopi apa yang selama ini bikin orang percaya bahwa oke, orang mabuk dikasih kopi, mereka akan tiba-tiba sadar gitu. Wah, aku nggak mabuk lagi atau seperti apa, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Nah ini banyak banget nih, ini juga sempat ramai kemarin ya kalau kita ngomongin MSG, ya orang pada ngebandingin nih. MSG, garam dan lain sebagainya, para compare gitu yang ngebandingin, oh mana yang lebih sehat, mana nggak lebih sehat gitu ya. Ya intinya sih kita akan bahas sesuatu yang berlebih pasti itu nggak sehat gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin lebih spesifik ke MSG, ini ada satu kandungan atau adalah kandungan di dalam MSG yang katanya bisa menyebabkan kanker. Aduh ya, kemarin itu kita udah sempat ngomongin kalau MSG itu katanya bikin botut gitu ya, goptut gitu ya. Nah sekarang ada lagi nih orang ngomongin MSG itu katanya bisa menyebabkan penyakit. Dan lebih seremnya adalah penyakitnya itu kanker. Nah kalau selama ini kan kita melihat ya berbagai hal, apa sih yang bisa menyebabkan kanker? Ini bersifat karsinogen, ini bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kandungan apa di dalam MSG yang selama ini orang takutkan ini bisa menyebabkan kanker? Adakah substance khusus gitu ya di dalam MSG yang akhirnya berisiko ketika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan kanker atau kanker pada orang? Aduh serem banget ya, padahal sekarang itu banyak banget ya jajanan atau makanan yang dijual di luar sana yang mengandung MSG ya. Semoga ini nggak benar ya, semoga mitos belaka nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini juga nih, banyak banget orang mencoba menghindari untuk minum air es atau air dingin gara-gara katanya nanti bisa bikin gemuk. Logikanya orang-orang yang percaya dengan konsep ini adalah ketika kita lagi minum air dingin gitu ya. Air dingin itu kan kalau di kulkas itu bikin sesuatu jadi beku gitu ya. Like di freezer gitu, itu kan bisa bikin beku gitu. Nah kalau kita mikirin kayak oke, air dingin bisa bikin gemuk, kenapa bisa bikin gemuk? Misal nih, kita habis makan sesuatu yang berlemak gitu ya. Ya
karena sebagian besar kita pasti makan yang berlemak gitu ya. Terus habis itu kita minum dingin deh gitu ya. Nah selalu nalarnya kita adalah sebagai orang awam, aduh nanti lemaknya kalau kena air es, lemaknya akan menggumpal di dalam usus. Waduh bisa jadi lemak yang menumpuk dong, bisa jadi gemuk dong dan lain sebagainya. Itu pandangan kita sebagai orang awam. Tapi kita nggak tahu ya, nanti kita tanyakan ke dokternya. Betul nggak sih kalau akhirnya kita makan makanan yang berlemak terus kita minum es, terus esnya jadi menggumpal? Seperti freezer ya di usus kita ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia, olahraga adalah sesuatu yang baik untuk kesehatan kita. Bisa jadi olahraga yang ringan, low impact, sampai high impact. Nah ini akan jadi pertanyaan besar untuk mereka yang punya riwayat asma. Asma itu kan bernapasnya kalau pas lagi kambuh gitu ya susah karena memang ada gangguan kesehatan di paru-parunya. Sementara kalau orang olahraga itu kan pasti nggak mau akan ngos-ngosan karena efek dari olahraganya. Nah, apakah orang dengan riwayat asma itu nggak boleh berolahraga atau boleh berolahraga? Karena ya logikanya kita ketika orang berolahraga pasti dia akan ngos-ngosan. Sementara kalau asma aja itu nggak berolahraga, ngos-ngosannya bisa parah banget kalau pas lagi kambuh. Nanti kita tanyakan ya, boleh atau enggaknya orang dengan asma berolahraga. Oke, kita bahas yang terakhir pemirsa ya. Kopi picu dehidrasi. Anda notice nggak sih kalau orang-orang yang suka ngopi, itu ya, coffee addict, itu sehari mereka bisa menghabiskan berkap-kap, bergelas-gelas kopi, ya, gitu ya. Satu sisi mungkin kayak emang sesuka itu aja minum kopi. Atau sebenarnya, nah ini relate dengan mitos fakta yang kelima ya, bahwa kopi bisa menyebabkan dehidrasi. Sehingga orang kepikiran kayak, oh ya iya betul bisa menyebabkan dehidrasi. Lihat aja orang yang suka ngopi sehari itu bisa 2, 3, 4, 5 gelas kopi. Karena kenapa? Karena sekali minum kopi 1 cup aja, habis itu mereka merasa dehidrasi. Ya udah bakal nambah lagi. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Benedictus Altwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Altwin, apa kabar? Selamat pagi Mas Aden, kabar baik, ya? Sehat. Oke. Udah lama nih kita nggak ngobrol ya dok? Iya, udah lama. Oke, terakhir tahun lalu kayaknya. Iya. Oke dok, hari ini kita akan membahas ini penyakit yang relate ke banyak sekali orang. Risiko gangguan kesehatan pada karyawan kantoran. Wah, ini agak tricky ya judulnya ya, karena banyak yang akhirnya kayak mungkin ini aku banget gitu ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan secara umum. Yang pertama adalah katanya dengan minum kopi itu bisa mengatasi mabuk pada orang yang mabuk gara-gara nggak tahu ya, mungkin karena minuman beralkohol dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kan di kandungan kopi ada kafein. Nah, nggak ngerti apakah kafeinnya atau kandungan lain dalam kopi yang akhirnya kepikiran orang, oh kalau orang mabuk kasih aja kopi. Ini mitos atau fakta sih dok? Jadi ini saya bisa nyatakan sebagai mitos. Oke. Jadi dari penelitian pun tidak ada yang menyatakan bahwa kopi ataupun efek dari kafeinnya bisa mengcounter efek dari alkohol. Ya. Nah ini juga kita bisa bilang untuk mabuknya, baik itu mabuk alkohol maupun mabuk yang mabuk darat ya. Kan ada orang yang mabuk darat, mabuk perjalanan kasih kopi gitu kan. Nggak bisa, justru dia malah makin merangsang asam lambung, malah bikin tambah muntah-muntah. Gitu. Jadi penanganannya bukan seperti itu. Betul. Jadi kalau oke lah ya, kalau minum beralkohol memang ya harus ditunggu dulu aja gitu ya. Ditunggu dulu aja sampai akhirnya efek dari alkohol itu hilang. Nah, kalau yang mabuk perjalanan tuh, mabuk darat semisal. Kenapa orang minum kopi itu karena ya tadi karena mualnya gitu ya. Sehingga salah satu ini juga relate sebenarnya. Kalau orang lagi mual di perjalanan itu dikasih kopi, kenapa? Karena kan rasa kopi agak pahit-pahit. Jadi mungkin kayak untuk mendistraksi kali ya dok ya, mendistraksi rasa mual itu. Tapi akhirnya malah aslamnya bisa naik. Betul. Mungkin kalau cium baunya ya lebih enak gitu kan. Ada rasa di lidah mungkin lebih enak. Tapi ketika dia masuk ke dalam lambung, ke dalam perut, dia kan bersifat cukup asam juga ya Mas Aden ya. Dia malah tambah mengiritasi, tambah merangsang asam lambung kita. Yang ada kita malah tambah mual. Nah sebaiknya justru jangan kopi, malah mungkin bisa kayak jahe. Nah, itu lebih baik malah kalau jahe itu bisa lebih menghilangkan rasa mabuknya. Ya, tapi bukan yang orang intoksikasi alkohol ya. Kalau intoksikasi alkohol memang tubuh nanti akan bekerja untuk mengeluarkan alkoholnya sendiri. Cuma kalau memang sampai butuh perawatan biasanya ya
gangguan-gangguan misalkan kadar gulanya terlalu tinggi karena alkohol tuh ditangani. Lalu mungkin diberikan cairan yang banyak supaya dia cepat kencing tuh keluar cairan, nanti alkoholnya kan dibuang sendiri sebenarnya. Tapi bukan karena minum kopi ya. Bukan minum kopi ya. Iya, jadi Oke mitos ya. itu. Mitos ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, nggak tahu nih dok, ini kayaknya cerita seputar MSG itu nggak ada kelar-kelarnya ya. Iya, Dimulai dari MSG dulu bikin BODOH lah gitu ya. Terus kemudian kemarin sempat rame juga MSG katanya lebih sehat dari garam lah. Karena kandungan natriumnya lebih sedikit dari garam dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada juga bilang MSG bisa menyebabkan kanker, cancer. Aduh serem banget. Ini mitos atau fakta dok? Sekali lagi ini mitos. Oke, gimana? Jadi berbahagialah pencinta MSG. Nggak ngomong gitu ya. Jadi gini ya, MSG itu kan kepanjangan dari monosodium glutamat. Sebenarnya adalah ekstrak dari beberapa jenis bahan-bahan alami seperti jamur, tomat, keju ya. Itu diekstrak tuh bisa dapat namanya MSG. MSG ini memberikan rasa yang kita namakan sebagai umami. Atau gurih. Ya, jadi memang fungsinya adalah untuk meningkatkan rasa. Nah, dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, tidak ada kaitan ya, tidak terbukti adanya kaitan bahwa MSG ini sebagai salah satu faktor resiko ataupun sebagai pencetus kanker. Nggak ada. Tapi memang MSG ini ada faktor resiko menyebabkan obesitas. Nah, dia nanti ada mengganggu di bagian-bagian hormon pencernaan kita yang menyebabkan kita jadi resisten insulin dan segala macamnya. Dan juga ada hal lain seperti gejala-gejala di persarafan nih. Nah, jadi malah bukan kanker ya, Mas Aden ya. Salah satu yang terkenal dari MSG itu efek namanya Chinese Restaurant Syndrome. Chinese Restaurant Syndrome. Iya, Gimana tuh nama restoran Chinese gimana tuh? Karena dulu jadi ditemukannya tahun 70-an kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi penggunaan MSG yang berlebihan pada restoran-restoran Chinese food ya, karena supaya untuk meningkatkan rasanya kan. Yes. Nah, ternyata ada beberapa orang yang terlalu sensitif terhadap MSG. Ya, jadi reseptor-reseptor di badannya itu menangkap MSG-nya terlalu sensitif sehingga muncul gejala-gejala yang melibatkan sensasi-sensasi di persarafan seperti rasa terbakar, memerah badannya, bahkan ada sampai biduran, ada yang mulutnya kayak tebel kebas gitu kan, lehernya sakit, bukan leher sakit karena ini ya, leher sakit, pegel-pegel, mual gitu, itu ada seperti itu namanya. Nah, itu dikumpulkan jadi dibilang sebagai Chinese Restaurant Syndrome, sorry. Ya, karena biasanya karena habis makan di restoran Chinese food yang penggunaan MSG-nya terlalu tinggi gitu. Ya. Baru dengar loh ini ada Chinese Restaurant Syndrome jadi malah seperti itu. Mungkin kalau ada pemirsa yang pernah makan MSG kebanyakan gitu kan, kok pulang-pulang kayaknya badan pegel-pegel, yang panas di badan gitu kan. Ya mungkin Anda terlalu sensitif terhadap si MSG tersebut. Iya. Tapi ada juga dok, kalau semisal gini, orang kebanyakan, sekarang kan banyak ya yang rasa umami MSG itu kalau kebanyakan tuh kerasa pahit ya. Karena mungkin over. Ya bisa juga, itu tadi saya bilang kan, dia kan ada efek-efek persarafannya itu kan, ya mungkin dia menyebabkan numbness gitu rasanya, kayak baal ya kan. Nah, bisa di lidah, bisa di mulut tadi seperti itu ya, itu menyebabkan rasa seperti itu. Oke. Pokoknya intinya apapun itu, kalau mau dibilang sehat pun ya jangan berlebihan lah intinya gitu ya. Jangan terlalu berlebihan, konsumsinya secukupnya saja lah. Secukupnya saja ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini juga banyak orang takut minum air dingin gara-gara katanya bikin gemuk. Nah, logikanya gini, ini jangan diketawain ya dok ya. Orang habis makan, rata-rata makan berlemak, terus minum air dingin, takutnya lemaknya di dalam itu menggumpal gara-gara air dingin. Gitu karena kan. mungkin lihat itu ya, es batu tempel ini minyak ya. Iya. Gimana tuh dok? Mitos Oke. lagi, oke ya. Jadi air itu 0 kalori. Oke. Mau itu es, mau itu panas, dia 0 kalori. Sehingga ketika kita mengkonsumsi air putih, ya masuk ke dalam tubuh kita, tidak akan menyebabkan kegemukan. Nah, tapi gini, air dingin itu banyak godaannya. Nah, air dingin doang nggak enak nih. Tambahin gula, tambahin sirup. Atau sekalian bikin kopi dingin, bikin teh dingin. Nah, mungkin justru tambahan-tambahan itu yang memberikan kalori tambahan yang kalau dikonsumsi berlebihan, baru bikin kita gemuk. Tapi jangan salahin air dinginnya, air dingin mah 0 kalori. Jadi itu tidak akan menyebabkan kegemukan. Nah itu dia, banyak yang akhirnya orang takut minum air putih dingin gara-gara gemuk. Bukan air dinginnya, tambah-tambahannya plus-plusnya itu. Betul, ya. karena banyak godaan saya bilang ya, lagi siang hari panas. Kayaknya kalau air dingin doang kurang nih. Serbuk, tambahnya deh serbuk minuman, serbuk apa kan, tambah seger. Nah itu kan justru banyak gulanya, tinggi kalori. Itu ya. Gulanya pemirsa, bukan air dinginnya, tambahannya ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Penderita asma katanya nggak boleh berolahraga. Olahraga itu kan sesuatu yang sehat. Betul. Tapi ya di satu sisi juga olahraga pasti, entah even dia low impact pun dia pasti ada sesi ngos-ngosannya. Nah kalau orang kayak asma,
ngos-ngosan, waduh bisa parah banget, apalagi pas kambuh. Nah gimana tuh dok? Nah ini agak sulit nih menentukan dia condong ke mitos atau ke fakta. Bisa 50-50 ya? Ya mungkin bisa 50-50 ya. Jadi sebenarnya orang dengan asma bukannya tidak boleh berolahraga. Dia masih boleh berolahraga. Tapi ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah minimal asmanya sudah terkontrol dalam 3 bulan. Ya, jadi dalam 3 bulan itu terkontrol artinya ya tidak ada serangan. Ataupun kalau ada serangan ya mungkin minimal sekali. Nah kedua, kalaupun dia ingin berolahraga mungkin perlu dihindari olahraga yang high impact sekali ya. Atau terlalu aerobics ya. Misalkan seperti olahraga basket, sepak bola, maraton. Nah itu kan sangat berat sekali ya beban jantung dan beban paru-parunya. Jadi mungkin yang lebih ringan bersepeda. Ya, tapi bersepeda juga bukan bersepeda balap ya. Mungkin hanya sekitar kecepatan 20-30 km itu masih oke. Terus berenang, nah berenang malah bagus tuh. Berenang salah satu olahraga juga yang membantu menguatkan paru-paru dan otot pernafasan, itu bisa dilakukan. Atau kayak lari santai, itu juga boleh gitu. Jadi makanya saya agak condong 50-50 nih sebenarnya. 50-50 ya? Ya dibilang, ya tergantung tergantung individunya apakah sudah terkontrol ya kan, dan juga jenis olahraganya seperti apa yang harus dipilih. Jangan juga pas lagi kambuh terus berolahraga itu, ya. Itu gitu namanya ya. nekat. Itu suicidal action itu namanya ya. Betul. Nggak bagus ya. Oke, yang terakhir dok, ini masih seputar kopi nih ya. Oke. Orang jadi kepikiran kayak, oh betul nggak sih kalau kopi katanya memicu dehidrasi. Jadi orang kepikirannya gini, orang yang suka minum kopi addict itu kan sehari nggak mungkin satu ya, bisa jadi 2, 3, 4, dan 5. Jadi kepikirannya, oh kopi bisa menyebabkan dehidrasi sehingga akhirnya mereka minum lagi, dan minum lagi. Betul nggak sih dok? Nah, setengah betul setengah salah ya. 50-50 lagi nih, ini agak gimana? sulit nih. Jadi gini, kenapa saya bilang setengah betul setengah salah? Sebenarnya kalau dibilang kopinya sendiri menyebabkan dehidrasi sih tidak. Karena kan ada kandungan airnya juga kan, justru kan memenuhi cairan tubuh. Tapi memang kopi ini ada efek yang bersifat diuretik. Nah, apa itu diuretik? Diuretik itu adalah jadi menyebabkan ginjal kita bekerja untuk mengeluarkan air lebih banyak. Gitu. Jadi ketika kita minum kopi mungkin kita akan kencing lebih banyak, keluar cairan lebih banyak. Itu betul karena ada efek diuretiknya. Ya mungkin kalau memang minumnya hanya kopi terus dalam jumlah yang banyak, ya nanti efek diuretiknya semakin banyak kan. Akhirnya kita semakin banyak kencing. Ya mungkin kalau semakin banyak kencing tidak diimbangi dengan konsumsi air yang cukup, ya bisa aja sih sampai dehidrasi gitu kan. Tapi sebenarnya apakah minum kopinya sendiri bikin dehidrasi? Ya itu sebenarnya nggak juga sih, tapi ada efek diuretiknya gimana ya. Jadi setengah-setengah nih, cuma mungkin lebih condong ke mitos kali ya daripada fakta ya. Karena kan tadi setelah saya jelaskan seperti itu. Oke, jadi mungkin nalarnya logikanya gini, karena efek diuretiknya ini, akhirnya mereka sering kencing, akhirnya karena ngerasa kekurangan cairan tubuh, akhirnya mereka minum kopi lagi. Karena biasanya peminum kopi itu jarang minum air putih gitu ya. Ya akhirnya karena efek diuretiknya, kerasa dehidrasi lagi, pingin minum lagi, ya minum kopi lagi, kopi lagi. Tapi kalau pengen minum kopi lagi itu karena kafeinnya sih sebenarnya. Bukan karena dehidrasinya ya. Oh gitu ya? Bukan. Karena efek edik dari si kafeinnya ya? Dari kafeinnya. Cuma temunya tadi saya bilang karena ada efek diuretiknya yang bisa mengeluarkan cairan. Cuma mungkin nggak bikin sampai seperti kita berikan obat ya, sampai yang terkuras cairan gitu. Jadi kalau sampai ke dehidrasi, harusnya sih nggak sampai ke dehidrasi. Cuma kalau ekstrim banget ya mungkin bisa ya. Bisa ya, tergantung kondisi kesehatan orang masing-masing juga gitu ya. Oke, thank you Dr. Adwin sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin seputar saya dan teman-teman saya. Pekerja kantoran nih ya. Iya, oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, tema kita bersama gitu ya. Gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada karyawan kantoran. Nah ini tadi dibilang ya di awal ya. Banyak orang mencoba membandingkan, enak ya kamu kerjanya di ruangan ber-AC. Duduk di depan komputer, ngetik-ngetik, nggak kepanasan, nggak keringetan, dan lain sebagainya. Tapi dimanapun tempat kerja pasti ada risikonya. Nah hari ini kita akan membahas risiko gangguan kesehatan pada karyawan kantoran. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda karyawan kantoran seperti saya dan teman-teman, boleh tanya-tanya di 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke dok. Ya. Karyawan kantoran. Ini idaman banyak orang sebenarnya ya. Orang mau bekerja di kantor karena ber-AC lah, duduk nyaman, gak kepanasan, gak keringetan. Tapi belakangan waktu ini jadi lumayan santer terdengar bahwa karyawan kantoran itu
risiko gangguan kesehatannya lebih tinggi dibandingkan mereka yang mungkin kerjanya outdoor langsung terkena sinar matahari gitu. Oke. Bener nggak sih secara umum dulu ya sebelum kita ngomongin penyakitnya apa aja dengan kondisi yang sebenarnya kan kalau dibilang enak kan dalam ruangan ber-AC gitu ya, itu bersih lah dan lain sebagainya. Emang di dalam ruangan terus kemudian duduk terus seharian dan lain sebagainya itu bisa berisiko kesehatan atau gimana? Betul. Jadi memang mungkin kita lihat ini ya, Mas Adin. Arahnya sekarang ini kan ke sedentary lifestyle. Ya, jadi segala sesuatu semakin praktis. Kita tidak banyak beraktivitas, kita hanya klik-klik di depan HP atau di depan komputer, segala sesuatu bisa kita dapatkan. Bisa mau pesan makan, mau apa gitu kan. Nah justru mungkin kita lihat gini ya, orang-orang kantoran lebih cenderung jarang beraktivitas. Terlalu banyak duduk, diam di satu tempat, bekerja terus. Sambil bekerja mungkin cemil ini ya, cemil itu ya. Nah ini merasa tertampar nih. Nah ini sedentary lifestyle ini justru yang malah meningkatkan resiko-resiko penyakit-penyakit yang harusnya mungkin usia lebih tua diderita, tapi malah usia lebih muda jadi menderita. Seperti misalkan kolesterol, asam urat, jantung, ya kan? Atau juga apa namanya, ya pokoknya penyakit metabolik lah gitu. Nah selain dari itu apalagi yang terjadi pada orang-orang kantoran? Biasanya nih masalah faktor ergonomis kerja. Yes. Nah jadi kadang tuh kita kalau udah enak kerja satu posisi tuh kita udah kasihkan kelupaan. Misalnya lagi ngetik atau lagi main komputer gitu kan. Nah duduk pada satu posisi yang terlalu lama dengan posisi yang tidak ergonomis itu menyebabkan masalah-masalah pada persendian dan pada otot-otot kita. Biasanya paling sering apa kalau orang kantoran mungkin LBP ya, low back pain. Itu pasti sering tuh low back pain. Juga mungkin tension type headache ya, jadi kayak kepalanya sakit kayak kenceng dikit, lehernya kaku. Oh betul loh. Nah, atau yang sering depan komputer biasa sering kita sebut sebagai computer vision syndrome. Jadi kayak rasa mata tuh perih, berair, gatel, kayaknya pegel banget tuh ngeliat tuh kayak burem gitu. Terutama kalau kita kelamaan di komputer. Atau juga yang sering terkenal namanya carpal tunnel syndrome. Nah, jadi misalkan di tangan kita, pergelangan tangan kita ini, nah itu tuh ada persarafan yang lewat kan. Nah, salah satunya namanya saraf medianus. Nah, dia tuh mempersarafi 3 jari kita sini sama setengah sini. Nah, kadang kalau orang yang terlalu lama ngetik di komputer atau main-main pakai mouse ya, itu sering tuh dia ngerasa kayak kaku, kebas, nyeri. Nah, itu juga itu akibat oleh karena kerja terlalu lama tapi tidak secara ergonomis gitu. Nah, juga bukan berarti orang kerja kantoran itu tidak mudah terpapar penyakit ya. Nah, jadi gini loh, itu kan fasilitas umum bersama ya. Kadang kita mungkin melupakan hal-hal simpel seperti cuci tangan. Iya, betul. Nah, atau mungkin bahkan membersihkan alat-alat peralatan kantor kita. Itu kan juga sumber kuman, sumber virus ya. Misalkan ada teman satu yang lagi sakit flu atau sakit diare atau apa. Nah, itu kalau misalkan kebersihan tangan tidak dijaga dengan baik, kebersihan alat tidak dijaga dengan baik, itu juga kan menjadi suatu klaster penyakit. Karena kan justru cenderung lebih padat, lebih lembab karena AC-nya juga lebih nyala terus kan. Jadi penularan penyakit lebih mudah terjadi juga malah pada orang kerja kantoran. Gitu. Dok, nggak tahu ya ini secara teknis sih. Maksudnya kayak selama ini kan kita kayak ada banyak kantor itu pakai AC sentral gitu ya. Nah itu pengaruh nggak sih dok? Katanya selama ini ya, terutama kemarin tuh waktu pandemi dok. Waduh, orang pada ketakutan ketika di kantornya pakainya AC sentral gitu. Karena katanya nanti virusnya muter-muter di situ doang. Ya kita nggak ngomongin sisi engineeringnya sih ya, yang menghandle itu. Tapi kalau dari sisi kesehatan, tadi kan dokter Edwin juga sempat mention ada AC di situ gitu. Itu gimana? Maksudnya itu akan nggak hanya AC sentral mungkin ya, mungkin kayak ya sama AC kan udaranya akan diputer-puter terus di situ. Itu gimana? Nah jadi sebenarnya gini, AC itu kan dia sistemnya membuang udara panas keluar supaya udara jadi dingin kan. Nah sebenarnya selama sirkulasi AC-nya itu baik, diservis dengan baik ya, debu-debunya apanya semua dibersihkan, harusnya sih nggak masalah. Cuma kadang mungkin ya problemnya itu yang namanya AC terus nyala nonstop dan mungkin kebersihannya kurang diperhatikan, itu kan bisa numbuh-numbuh jamur, bakteri di situ. Nah akhirnya ya itu benar tadi, dia malah nyebar ke udara, bikin orang jadi sakit, terus ada orang sakit flu jadi nyebar kemana-mana juga gitu. Itu juga bisa mempengaruhi memang. Tapi ya itu selama AC-nya dijaga kebersihannya ya, diservis rutin, harusnya sih nggak jadi masalah. Harusnya nggak jadi masalah. Iya. Ya. Terus yang juga menarik adalah kayak orang lagi flu, orang lagi diare, kan kita nggak akan tanya juga ya, maksudnya kamu lagi flu, diare dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan selama ini kita ngeliat kayak di meja kerja kita itu kan kelihatannya bersih gitu ya, nggak kelihatan kalau ini kotor gitu ya. Itu pun bisa akhirnya yang kelihatan bersih itu bisa kayak di sini mungkin ada kuman, virus, bakteri dan lain sebagainya bisa nempel ke tangan kita. Itu mereka bisa hidup di
di alat-alat atau di benda-benda itu gitu? Bisa. Jadi misalnya gini, misalnya ada orang lagi flu ya, dia bersin, terus dia lap pakai tangan dia. Terus dia nggak bersin tangan dia tuh. Terus dia main tuh ke kubikel temennya gitu kan. Pinjem dong gitu kan. Dia pinjem mouse-nya misalkan, ketik-ketik komputer di situ atau apa. Terus temen yang lain ke situ. Ketik-ketik komputer juga pegang mouse-nya. Itu dia udah mindahin kuman tuh. Nah, terus dia pindah lagi kemana. Ketemu temennya, temu pundaknya. Salaman kayak apa kayak, dia lupa cuci tangan tuh kan udah pindah sama berapa orang tuh yang kena penyakit itu ntar. Berarti abis ini nanti nggak ada yang boleh pinjam mouse saya. Jangan gitu juga. Yang penting itu kebersihannya dijaga ya. Mulai dari ya kita nggak bisa 100% bersihin alat kita terus kan. Betul. Tapi minimal tangan kita aja udah. Gitu loh. Tangan kita misalnya kita habis pegang barang-barang tertentu, kita mau mulai makan gitu kan, atau kita mau nyentuh-nyentuh wajah gitu ya, usahakan cuci tangan dulu aja, bersihkan gitu ya. Pakai misalnya alkohol rub boleh, atau pakai sabun lebih bagus lagi malah gitu. Kalau pakai hand sanitizer itu Dok, bisa lumayan nggak sih? Kayak Bisa. ketika ada di mouse dan keyboard kita gitu ya, karena abis teman saya nih gitu ya pakai, ternyata dia abis flu gitu ya, itu bisa langsung meminimalkan risiko nggak? Bisa, tapi bukan berarti abis pegang pakai mulu ya, nanti lama-lama malah iritasi kering ya. Jadi yang penting ya simpelnya aja, sebelum kita makan, sesudah kita makan ya, atau sebelum kita mau menyentuh-nyentuh area-area wajah kita gitu kan, baru kita silakan bersihkan gitu ya. Itu biasanya hand sanitizer itu bisa membunuh mungkin sekitar 90%-an lah dari kuman-kuman yang ada di situ. Itu cukup aman kok sebenarnya. Oke, ini menarik banget ya, karena ini ngobrolin keseharian saya. Jadi nih hari ini lebih ke curhat sih sebenarnya Dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, risiko gangguan kesehatan pada karyawan kantoran. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ensley dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke Dok, kalau kita ngomongin karyawan kantoran ya, ini ya tadi Dr. Aldwin udah sampaikan, mention di awal, orang mau apa-apa enak nih tinggal pesen online makanan gitu ya. Nah masalahnya itu selama ini yang dipesan tuh makanan-makanan yang ya kayak junk food dan lain sebagainya, fast food kan gitu ya. Nah sekarang kan makanan-makanan seperti itu kayak kurang berserat lah dan lain sebagainya. Nah kalau dari sisi intake-nya mereka sendiri, oral intake-nya gitu ya, itu kan makanan yang nggak sehat. Efek ke tubuhnya itu biasanya apa sih Dok? Mungkin selama ini kayak kita kenal, oh udahlah nggak ergonomis gitu ya, kurang gerak, makanya begitu. Risiko kayak obesitas dan lain sebagainya itu bisa datang nggak sih ke karyawan-karyawan itu? Betul. Jadi tadi saya bilang ya, kita ngarah sekarang ke sedentary lifestyle. Mungkin nggak hanya orang kantoran, bahkan orang-orang yang di rumah gitu ya, yang tinggal kaum-kaum rebahan. WFH gitu pun bisa juga ya? Bisa sama. Jadi intinya kurang aktivitas, terus makannya juga yang nggak sehat ya, tadi junk food gitu kan. Itu kan sama dengan kita menimbun lemak, menimbun kalori dalam tubuh kita. Nah kalori yang nggak kepake dalam tubuh disimpan sebagai lemak. Nah lemak-lemak ini nanti kan lama-lama dia berpotensi untuk menyebabkan gangguan-gangguan pada tubuh kita. Misalnya seperti kolesterol tinggi, asam urat tinggi, bahkan mungkin gangguan resisten insulin hingga akhirnya nanti mengarah ke diabetes nantinya ujung-ujungnya. Nah ya tadi itu justru karena kita kurang konsumsi makanan-makanan sehat, terutama juga makanan-makanan berserat ya. Nah ini makanan berserat juga penting. Kenapa? Karena ketika kita kurang makan makanan berserat, itu ada faktor resiko ke kanker usus nantinya. Gitu. Iya, jadi berdasarkan penelitian gini loh. Kenapa kok orang-orang katanya yang kurang makan serat malah bisa lebih tinggi kena kanker usus? Jadi serat itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk memperlancar pencernaan kita ya. Sekaligus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di usus itu supaya lebih bersih. Nah ketika kita tadi makan-makan mungkin yang junk food ya, yang dimana itu bahkan pasti mengandung banyak zat-zat yang kita sebutnya mutagen lah, atau karsinogenik. Jadi artinya zat-zat yang bisa berpengaruh untuk menyebabkan terjadinya suatu pencetus kanker lah istilahnya. Nah kalau kita makannya kurang serat, kurang minum air, makanan itu yang tadi yang bersifat mutagen ataupun karsinogenik, dia akan bertahan lebih lama di usus. Nah karena dia bertahan lebih lama di usus, dia memiliki waktu lebih lama juga untuk terpapar ke ususnya itu, ke sel-sel ususnya. Sehingga yang terjadi apa ya, karena dia paparannya lebih lama, resiko untuk muncul atau gangguan pada sel sehingga terjadi kanker itu lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau kita makan serat yang banyak, kita minum air putih yang cukup, kita BAB-nya lancar dan nggak memberikan waktu yang lebih lama pada zat-zat ini untuk bertahan di usus, kita pasti akan lebih
mungkin lebih kecil lah resikonya untuk terkena kanker ususnya ini gitu. Sampai sedahsyat itu Iya, sampai kanker usus ya. betul. Serem banget. Nah kalau ada hubungannya masih seputar makanan nih. Katanya juga karyawan kantoran itu risiko mengalami mah, tipes dan lain sebagainya. Aduh, apalagi yang udah punya riwayat aslam ya. Itu gimana tuh dok? Aduh kayak pusing banget udah punya riwayat aslam kan biasanya orang karena stres kerja cara healingnya itu dengan minum kopi. Aduh, gimana tuh? Oke. Jadi gini, kenapa mungkin kita melihat orang-orang kantoran katanya mungkin kayak kita lihat di tagline di Instagram atau mana ya, kerja tipes, kerja tipes. Itu emang kenapa sih dong? Iya. Kerja tipes. Emang selalu pekerja kantoran yang capek itu langsung tipes? Enggak, bukan gitu ya sebenarnya. Tipes itu disebabkan oleh kuman, ya Salmonella typhi namanya. Nah, kuman ini adalah kuman yang menginfeksi pada usus kita. Dapatnya dari mana? Biasanya oleh makanan-makanan yang kotor dihinggapi oleh lalat. Lalatnya hinggap dari mana? Lalatnya hinggap dari kotoran manusia juga. Nah, jadi sebenarnya mungkin hubungannya gini, orang-orang kantoran itu cenderung mungkin karena terlalu sibuk kerja, jadi mungkin kurang memperhatikan waktu untuk makan, waktu untuk istirahat. Mereka mencari makanan yang gampang mereka dapatkan cepat, ya, asal dapat aja deh gitu mungkin kan. Mungkin ya saya jalan melipir dikit dari kantor ada makanan di pinggir gitu kan, saya ini ya beli makanan. Padahal mungkin higienitasnya kita nggak tahu gitu kan, kebersihannya kita belum tahu seperti apa. Nah, ditambah mungkin ya tadi stres levelnya tinggi ya. Ketika stres level terlalu tinggi juga sistem imun tubuh menurun, makin rentan kena penyakit gitu kan. Udah tubuhnya rentan kena penyakit, kurang istirahat, makanan juga nggak dijaga, malah makan makanan yang mungkin higienitasnya tidak terjaga, terus kebetulan dihinggapi lalat. Nah, itu jadi lebih rentan terkena tipes ini jadinya malah. Gitu. Nah terus juga mungkin tadi asam lambung ya tadi Mas ada bilang ya. Nah itu tadi saya bilang stres tinggi, telat makan, udah telat makan diisinya malah minuman yang makin merangsang asam lambung. Nah itu malah bikin jadi tambah parah ya hal seperti itu terjadi. Oke. Nah ini erat kaitannya juga nih ngomongin asam, GERD dan lain sebagainya gitu ya. Itu katanya salah satu pencetusnya katanya itu kebanyakan adalah stres levelnya orang-orang kantoran gitu ya. Nah, kalau ngomongin stress level, orang kondisi stres dan lain sebagainya, ini juga ngefek gak sih? Kan gini, gak mungkin lah nggak ada satu orang pun karyawan kantoran yang nggak stres. Pasti namanya orang kerja pasti ada stresnya gitu ya. Tergantung stres manajemen orang seperti apa. Kalau ngomongin stres itu sendiri, di titik mana bisa dikatakan karyawan kantoran itu oke, ini masih stres levelnya oke nih, masih tolerable lah. Atau ya kayak nggak, ini bisa berbahaya nih. Bisa jadi ke psikisnya juga, bisa jadi ke fisiknya, bisa jadi ya tadi aslam, GERD dan lain sebagainya gitu. Nah jadi gini, sebenarnya stres itu adalah respon normal tubuh ketika dia menghadapi suatu ancaman. Oh ancaman ya? Istilahnya ancaman sebenarnya kita ngomongnya ya. Jadi sebenarnya stres itu baik. Karena dia membuat tubuh kita lebih alert, ya kita lebih istilahnya adrenalin kita terpacu nih gitu kan. Nah selama kita meresponnya, memanage dengan baik, sebenarnya itu responnya bagus. Kita bisa kerja lebih semangat, kerja lebih fokus, lebih terpacu, lebih termotivasi. Nah cuma kadang stres terus menerus berkepanjangan tidak dikelola dengan baik, nantinya malah menyebabkan gangguan macam-macam. Bisa seperti orang ada namanya gangguan panik. Nah dia tiba-tiba lagi nggak ngapa-ngapain nih gitu kan, lagi di tengah keramaian atau apa, tiba-tiba dia kayak aduh sesak napas, aduh kayak rasa terhimpit, kayak pengen pingsan gitu, kayak pengen mati rasanya tiba-tiba. Itu stresnya udah tinggi banget mungkin sampai gangguan panik. Atau tadi muncul gejala-gejala di tubuhnya ya, seperti ada rasa GERD, rasa seperti sakit asam lambung gitu. Atau mungkin dia cuma merasa kayak oh saya ada sakit apa, pokoknya badan saya sakit, apa saya sakit semua, rasanya sakit tapi nggak jelas sakitnya apa. Udah cek ke seluruh dokter, nggak ada masalah apa-apa. Nah mungkin itu juga dari stresnya, itu kita sebut sebagai namanya psikosomatis. Gitu. Jadi ketika justru stres yang terlalu tinggi mengacaukan neurotransmitter yang di otak, menyebabkan muncul gejala-gejala di tubuh. Nah itu udah mengkhawatirkan tuh kalau udah seperti itu. Oke. Nah itu kayak gangguan panik, misal kayak udah kayak pingsan, kayak mau mati, sesak napas, napasnya terengah-engah gitu ya. Itu di titik yang kayak orang ini tuh stresnya udah bener kayak yang depresi banget, atau kayak secara umum looknya nggak ada masalah apa, tiba-tiba aja muncul gitu, karena mungkin ketumpuk semua di pikiran. Kalau orang gitu. gangguan panik biasanya mungkin nggak gitu kelihatan, tapi kalau udah depresi, biasanya sih kita bisa lihat dari raut mukanya, terus bagaimana dia berinteraksi dengan orang. Biasanya kalau orang depresi itu cenderung menarik diri, jadi dia nggak mau bergaul, dia lebih diem. Kalau kita tanya apa kok datar ya mukanya, kayak nggak ada senyum, nggak ada kebahagiaan gitu kan.
Nah itu tuh kita udah mulai nangkep, oh ini orang kayaknya jangan-jangan depresi nih. Nah ini bisa ntar di-assess oleh dokter biasanya. Ada tools-toolsnya untuk mengetahui apakah ini depresinya ringan, sedang, atau berat. Dan tahapannya mesti diobati seperti apa gitu. Jadi memang stress management ini sangat penting sekali sih. Terutama untuk orang kerja-kerja kantoran mungkin kan dikejar deadline. Dimarahin bos, atau mungkin dia juga bawa masalah dari rumah ya kan, ada dari rumah dan segala macem itu ya. Oke, banyak banget ya maksudnya permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dialami oleh karyawan kantor. Memang ya nggak mudah ya, setiap pekerjaan itu pasti punya risikonya masing-masing, tinggal gimana kita mengelolanya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, saya bacakan ini dari Bu Reni. Dok, anak saya kerja jadi pramuniaga di departemen store gitu. Jadi hampir seharian tuh berdiri, nggak boleh duduk. Oh iya. Itu bahaya nggak ya buat kakinya? Takutnya varises karena pakai sepatu hak tinggi juga. Terima kasih. Oh, cewek berarti anaknya ya. Kamu cowok pakai hak tinggi ya. Oke, nah gimana tuh dok? Nah, ini kayaknya banyak juga. Kayaknya nggak hanya di pramuniaga di departemen store ya. Di teller bank juga ya kayaknya. Betul. Nggak cuma teller bank, mungkin juga security kan yang berdiri lama. Nah, biasa orang-orang dengan yang postur berdiri terlalu lama ini memang ada beberapa resiko varises salah satunya. Varises terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, varises ini juga kita nggak boleh anggap sebagai hal yang biasa varises doang gitu kan. Padahal varises itu justru berpengaruh ke penyakit yang kita sebut sebagai deep vein thrombosis atau DVT. Nah, apa nih DVT? Yaitu darah itu kan sebenarnya encer ya. Mas Arden ya, encer. Tapi dia ada keping-keping darah yang kita sebut sebagai trombosit yang fungsinya untuk menggumpalkan ketika terjadi luka. Nah, tapi pada deep vein thrombosis ini ya, itu ketika misalnya dia mengalami varises di mana pembuluh darah sudah melebar, katup-katupnya sudah jelek gitu kan. Darah yang harusnya lancar naik ke atas itu malah ngumpul di situ. Nah, ketika dia ngumpul dia jadi membentuk suatu gumpalan namanya deep vein thrombosis. Ya, jadi di vena dalam. Suatu saat si kumpulan-kumpulan dari trombosit ini yang tadi membentuk suatu kumpulan itu bisa menyebabkan gangguan misalkan seperti nyeri. Ya, nyeri karena kenapa? Karena suplai darahnya nggak bagus kan di ototnya. Atau yang paling ekstrim lah, lepas tuh sumbatannya. Nah, sumbatannya lepas itu bisa terjadi satu penyakit yang namanya emboli paru. Itu bisa meninggal mendadak. Ya. Atau ada juga yang sampai mungkin masuk ke otak jadi stroke. Atau ke jantung bisa serangan jantung. Ya gitu. Ampun, sudah saat itu iya, ya. Tapi ada tapinya. Apakah semua orang akan mengalami seperti itu? Ya tentu tidak. Ada beberapa orang yang mungkin lebih beresiko, tentunya pasti usianya lebih lanjut. Atau faktor genetik, memang ada kelainan pada darahnya yang menyebabkan darahnya lebih mudah kental. Atau memang orang-orang yang sudah memiliki penyakit hiperkoagulasi, atau di mana darahnya memang cenderung kental. Nah, orang-orang seperti itu mungkin akan lebih beresiko. Tapi kalau misalkan kita yang usia muda dalam kondisi sehat ya, bekerja seperti tadi itu, mungkin lebih ke resiko varisesnya. Tapi kalau sampai ke deep vein thrombosis mungkin nggak sampai seperti itu. Sebenarnya risiko itu tuh terjadi karena berdirinya kah? Atau karena hak tingginya? Atau lebih tepatnya karena imobilisasi yang terlalu lama. Oh. Duduk bisa nih, misalnya duduk terlalu lama nggak gerak. Oh, nggak hanya berdiri aja iya, ya? misalnya perjalanan panjang nih naik pesawat dari sini ke Eropa, misalnya ke Amerika 12 jam gitu kan. Duduk aja diem. Oh iya benar. Nah, karena gaya gravitasi menarik darah, katupnya juga udah mulai melemah, ya itu ngumpul. Nah, biasanya mungkin kalau pramuniaga meskipun dia berdiri lama, tapi kan dia akan bergerak, ada gerak. Nah, gerak itu kan juga membantu secara mekanik untuk memompa darahnya juga. Jadi mungkin lebih ke resiko varises ada, tapi kalau sampai yang ke deep vein enggak gitu. Itu kalau saya jadi ingat ngomongin perjalanan ke Eropa, itu kalau di kerajaan-kerajaan Eropa kan ada penjaganya di depan. Gitu tuh. Iya. Nah, itu pasti mereka kalau dicek mungkin pada varises tuh. Oh iya. Iya. Aduh, ya semoga Ibu Reni anaknya tetap sehat terus ya. Ini semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok kayak selama ini kayak kalau nggak salah ya kayak 20 menit harus bergerak gitu. Oh iya, oke. Jadi gini, ini sebenarnya sekadar saran ya untuk terutama orang-orang yang bekerja di kantoran. Ya kadang kan kalau kita terlalu lama fokus pada komputer, tadi misalnya bisa terjadi namanya computer vision syndrome ataupun LBP karena duduknya nggak bener gitu kan. Nah, sebaiknya sebenarnya disarankan untuk orang-orang yang bekerja di kantoran yang terlalu lama duduk itu menerapkan namanya 20-20-20. Oke, jadi apa? Tiap 20 menit Anda menatap komputer, ya setelah 20 menit menatap komputer, Anda istirahat. Istirahatnya apa? Selama 20 detik. Ya, jadi 20 menit, tiap 20 menit istirahat 20 detik, memandang sejauh 20 kaki, 20 feet, atau 6 meter. Oh 6 meter. Nah, gampangnya nggak mungkin kita ngukurin 6 kaki berapa ya, 6 meter berapa ya gitu kan. Mandangannya ngalur ngidul kemana, diem aja gitu, diem. Ya. Nah, misalnya saya nih, diem,
udah 20 detik istirahat. Habis itu kerja lagi. Gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai mata kita terlalu lelah, otot kita terlalu tegang, punggung kita tegang, semua. Kita nggak ergonomis kan seperti itu, Mas Arden. Kalau gitu terus ya lama-lama nanti kan jadinya malah ganggu kesehatan. Nah, gitu. itu ya. Jadi pakai rumus 20 menit menatap layar kerja. Jadi misalkan udah kerja 20 menit, di timerin, oh udah 20 menit nih. Oke, istirahat dulu 20 detik. 20 detik. Nah, mata istirahatin, nanti iseng apa, 20 detik, udah kerja lagi gitu. Ya cuma kalau memang mungkin lagi fokus banget, ya paling nggak kalau udah 3 jam bekerja, berdiri, stretching. Nah, stretching aja begini gitu kan ya. Tangan kita, leher kita, nggak usah yang heboh gimana, stretching aja supaya kita ada pergerakan, supaya nggak LBP, nggak sakit gitu kan. Jadi jangan kebalik ya pemirsa ya, 20 menit bekerja, 20 detik istirahat, 20 fit mandang. Jangan kebalik, 20 detik kerja, 20 menit ngobrol. 20 detik kerja, sisanya HP semua nanti. Oke dong, nanti kita kembali lagi ya di segmen terakhir ya. Siap. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar risiko gangguan kesehatan pada karyawan kantoran. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Benedictus Altwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, kalau ngomongin ya gimana ya, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk memiliki pola hidup yang sehat. Betul. Ya, karena mungkin bisa jadi kayak aku udah berniat dok, tapi di lapangan susah gitu ya karena deadline pekerjaan, jadi mau nggak mau harus pesan makan dari luar gitu ya. Apalagi kalau untuk di bidang hospitality mereka harus entertain customernya atau kliennya dan makannya harus yang aneh-aneh gitu ya. Kebetulan pernah punya sejarah pengalaman gitu ya di bidang hospitality. Nah itu nggak bisa menghindari kita gitu ya. Entah kolesterol lah, asam urat dan lain sebagainya. Nah di satu sisi bisa nggak sih kita meminimalkan risiko itu dengan let's say ya kayak minum multivitamin, suplementasi dan lain sebagainya, itu diperlukan nggak sama tubuh kita? Oke, jadi gini, prinsip multivitamin atau suplemen itu ya Mas Raden, kita sah-sah aja kok mengkonsumsi nggak masalah, selama kita tidak bisa mendapatkan secara natural. Misalkan tadi saya bilang ya mungkin memang karena kerjanya terlalu sibuk, terus juga susah untuk pilih makanan yang sehat-sehat, sehingga mungkin nggak bisa dapat buah atau nggak bisa dapat vitamin A, vitamin B atau lain-lain, itu ya nggak apa-apa, silahkan minum multivitamin suplemen. Tapi prinsipnya kalau bisa dapat natural malah lebih bagus lagi gitu. Nah mungkin ini nggak bisa di-apply ya, tapi menurut saya harusnya perusahaan nih. Nah, perusahaan tuh harusnya lebih aware sama pekerjanya. Nah, ya mungkin memang ya dari sisi manajemen atau apa saya nggak tahu ya. Dari sisi bisnis atau manajemen mungkin harus perhitungannya atau apa. Tapi sebaiknya justru mungkin bisa disiapkan dengan bikin catering. Nah, catering untuk karyawan mungkin dinilai juga cateringnya harus yang sehat, paling nggak memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. Jadi kan lebih sehat, karyawan nggak perlu jajan-jajan keluar, sehingga mungkin nggak kena tipes, makanan lebih sehat, dapat nutrisinya juga. Tuh. Kedua apa? Mungkin menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis. Lingkungan kerja yang ergonomis. Misalkan kalau pekerja kantor, misalkan ya kita harus perhatikan level mejanya itu seberapa tinggi, bangkunya seperti apa. Iya, jadi ada peletakan komputer juga betul. Ya, dok? Misalkan kalau orang yang ergonomis itu kakinya nih harus, kalau dia pakai bangku ya, Mas Aryan ya, kakinya harus begini. Oh, agak maju dikit agak maju dikit dan kakinya itu menapak. Nah, terus punggungnya juga bisa agak bersandar sedikit seperti ini. Nah, lalu mejanya itu untuk dia kerja dengan komputer itu harus pas dengan lekuk elbow kita seperti ini. Oh, nggak boleh lebih tinggi? Iya, nggak boleh begini, nggak boleh ke bawah, jadi pas begini. Nah, pas begini kita relax nih, begini. Nah, komputernya arahnya itu sejajar dengan mata kita ini. Kurang lebih jaraknya 45 sampai 60 cm. Oh, 45 sampai 60. Begitu. Nah, kalau kita kerjanya berdiri ya, misalkan sambil berdiri tapi komputer tetap prinsipnya sama ya. Keyboardnya adalah harus selevel di elbow kita ini. Gitu. Atau misalnya yang kerjanya pakai banyak mouse ya, mungkin sekarang kan ada mouse yang punya mousepad dengan bantalan. Nah, di sana tuh untuk mencegah ada melindungnya dikit. Betul, itu bisa mencegah carpal tunnel syndrome tuh. Karena kan kalau carpal tunnel syndrome biasanya karena penggunaan berlebih, terus terkompresi terus kan dia begini aja goyang pakai. Nah, itu lama-lama kan jadi meradang. Jadi kita bisa pakai dengan ada bantalan. Jadi mungkin perlu dipikirkan nih perusahaan-perusahaan bagaimana sih untuk supaya menjaga karyawannya lebih sehat, tetap sehat gitu. Satunya bisa dengan dari catering, terus juga ya buatlah situasi yang ergonomis untuk kerjanya gitu. Jangan misalkan ya kasih bangku seadanya apa gitu kan, yang nggak ergonomis. Orang kerja kalau nggak ergonomis, yang ada malah sakit. Sakit, angka absen meningkat, performa menurun,
ya revenue juga turun kan. Nah, itu Gitu. dia. Nah, beruntungnya banget di ITV kita dikasih nih di gitu ya? kantin kita. Oh, lebih baik berarti. Jadi ada makanan Nah, khusus untuk itu. karyawan itu vegetarian, sayur-sayuran gitu ya. Jadi Nah, itu lebih sehat Nah ya. itu lebih sehat, jadi kan mencegah supaya kita jangan keluar-keluar. Pertama yang mungkin lebih efektif juga, dan ya itu tadi saya bilang mungkin kita mengurangi jangan sampai karyawan sakit lah. Kalau karyawan sakit, tadi saya bilang ntar imbasnya kemana-mana. Karena penggerak roda perusahaan kan karyawan ya. Betul. Ya. Nah, untuk ngecek biasanya Dok kayak ada nggak sih yang perlu, kan mungkin di sebagian besar kantor ada yang karyawannya MCU tahunan dan lain sebagainya itu. Apa sih yang paling umum dicek? Biasanya kayak kolesterol kah, asam urat kah, gula darah gitu ya? Oke, nah memang paling baik adalah ya minimal tadi itu ya, seperti yang Mas Arden bilang ya, gula darah, kolesterol, asam urat, fungsi ginjal, fungsi hati ya. Mungkin hanya sebatas itu saja untuk yang usia-usia masih muda. Kalau mungkin usianya lebih tua, udah mulai 40 tahun atau 35 tahun ke atas, mungkin boleh screening EKG, rekam jantung. Nah, mulai dicari-cari tahu tuh, apakah mungkin sudah ada tanda-tanda sumbatan jantung atau tidak. Kalau yang lebih tinggi lagi mungkin ketemu nih memang ada sumbatan gitu kan, atau yang usianya udah 40 tahun ke atas, mungkin boleh tambahin treadmill test. Jadi setelah rekam jantung, biasanya rekam jantung hanya menangkap mungkin sekitar 60% lah dari kemungkinan adanya sumbatan. Nah, kita beri lagi treadmill test. Ya, jadi kita challenge gitu dengan treadmill, bukan benar-benar lari sih, biasanya dari jalan dulu, jalannya menanjak hingga sampai lari. Nah, di situ ketika jantung diberikan beban, biasanya kelihatan tuh gelombang-gelombang yang, oh kalau memang ada sumbatan nih, kalau jantung kasih beban, gelombangnya kelihatan tuh. Nah, itu bisa tuh seperti itu. Oke, jadi memang ini jadi win-win solution untuk pekerja dan juga perusahaan untuk sama-sama, karena sama-sama simbiosis mutualisme gitu ya, Rik, ya. Oke, terima kasih Dr. Alwin, semoga ini menjadi cambuk bagi kita, saya dan teman-teman untuk bisa lebih sehat lagi dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Terima kasih Dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit St. Carolus Medical Support. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Alwin, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, stretching dulu sebelum kerja. Sampai jumpa.